Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas chapter 9 dari buku yang berjudul Art Fundamental Theory and Practice 12th Edition yang ditulis oleh Otto Ortberg dan kawan-kawan. Di chapter 9 ini kita akan membahas tentang time and motion atau waktu dan gerakan. Yang mana merupakan salah satu unsur yang lumayan banyak kita temui dalam karya seni. Namun kita akan membahas lebih dalam lagi tentang chapter 9 di dalam video ini. Oke, mari saja kita mulai langsung pembahasannya. Materi ini akan dimulai dengan pencarian dimensi spasial yang baru. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sekarang ini hidup di dimensi ketiga atau third dimension. Namun lingkungan baru yang memiliki banyak kemajuan dalam bidang teknologi atau dalam bidang ilmu pengetahuan dan dalam bidang seni tentunya sudah mengalami banyak perkembangan. Dan perkembangan ini membawa kita terhadap kesadaran baru dalam memandang suatu ruang. Pendekatan terhadap konsep spasial ini menambah satu dimensi baru, yaitu dimensi keempat atau fourth dimension. Apabila kita membicarakan tentang fourth dimension atau dimensi keempat, maka sudah ada beberapa hipotesis yang kurang lebih memiliki penjelasan yang masuk akal dan lumayan rasional. Contohnya adalah dengan hipotesis Tesseract. Walaupun terkesan rasional dan masuk akal, namun ilmuwan pada saat ini masih belum bisa membuktikan adanya Tesseract atau fourth dimension. Oleh karena itu, dalam konteks ini kita akan menganggap bahwa dimensi keempat ini adalah berupa waktu. Oke, kita masuk ke permasalahannya. Di mana waktu dan gerakan merupakan sesuatu hal yang masih sering diperjuangkan oleh seniman dua dimensi. Kenapa? Karena seniman dua dimensi tidak seperti layaknya musisi atau yang lain-lain yang bisa mengatur waktu sesuai keinginan mereka, misalnya seperti komposer atau musisi yang dapat mengatur intensitas musiknya, di mana melodi yang sangat slow atau di mana mereka akan membangun musiknya mencapai suatu crescendo. Seniman dua dimensi tidak memiliki itu semua. Permasalahannya adalah viewers atau pengamat hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja untuk kehilangan interest atau kehilangan ketertarikan terhadap objek yang mereka amati. Oleh karena itu, seniman dua dimensi memiliki cara untuk menerapkan unsur waktu dan gerakan di dalam karya dua dimensi. Seperti apa? Kita akan bahas. Oke, jadi seniman dua dimensi menggunakan sesuatu yang disebut representasi pictorial atau representasi yang dihasilkan oleh gambar dalam bidang dua dimensi. Oke, yang pertama adalah arah garis atau posisi bidang. Pergerakan dalam karya dua dimensi yang menggunakan arah garis atau bidang atau repetisi bidang dapat dicapai dengan menghubungkan atau membuat banyak garis yang melengkung, garis yang elastis, sehingga menimbulkan kesan bahwa garis ini sedang bergerak, garis ini sedang bergerak menuju viewer, tidak statis, bersifat dinamis. Nah, arah garis atau posisi bidang tidak dapat dicapai pergerakannya atau sensasi pergerakannya apabila hanya terdapat satu bidang. Seperti ini. Oke, yang kedua merupakan gambar berurut. Jadi gambar berurut merupakan kumpulan dari lebih dari satu gambar yang disusun sedemikian rupa di dalam suatu panel yang menunjukkan gambar yang memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya. Panel merupakan salah satu hal yang digunakan oleh seniman untuk membuat gambar ini memiliki kesan saling terkait satu sama lain. Sehingga apabila kita mengamati satu gambar, kita memiliki insting untuk melihat gambar selanjutnya agar mengetahui ceritanya atau mengetahui pesan yang ingin disampaikan oleh si pembuat gambar. Dan ternyata teknik ini sudah digunakan pada abad pertengahan di mana ada karya-karya yang memiliki konsep gambar berurut ini. Lalu yang ketiga ada multi sudut pandang. Paul Cézanne merupakan pelukis yang terkenal karena teknik multi sudut pandangnya yang dia gunakan dalam melukis lukisan still life dalam berbagai perspektif. Jadi objeknya sama, namun apa yang dia gambar, apa yang Paul Cézanne gambar ini merupakan perspektif yang berbeda antara suatu gambar dan lainnya. Namun sebagai viewers, sebagai pengamat, kita masih tertarik untuk melihat angle lain, untuk melihat sudut lain dalam karya dua dimensi yang dibuat secara manual. Oke, yang keempat ada gambar kabur atau bertumpuk. Oke, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mereplika mata manusia ketika melihat objek yang bergerak dengan cepat.
Istilah ini mungkin lebih sering dikenal di dunia modern sebagai motion blur, yaitu di mana keadaan mata melihat objek secara kabur atau secara tidak jelas apabila objek itu bergerak dalam kecepatan yang tinggi. Seperti misalnya tangan ini. Tangan ini kalau misalkan saya gerakan lebih cepat daripada shutter speed dari kamera, maka tangan saya akan memiliki efek motion blur. Oke, saya coba. Oke, apakah Anda bisa melihatnya? Kalau bisa, ya pasti akan sedikit kabur karena shutter speed dari kamera tidak bisa menangkap kecepatan dari tangan saya. Efek ini menimbulkan bayangan suatu objek menjadi banyak sehingga menimbulkan ilusi atau sugesti bahwa objek tersebut sedang bergerak dalam kecepatan yang tinggi. Oke, lalu kita masuk ke zaman yang lebih modern lagi di mana kamera sudah mulai ditemukan. Studi mengenai optik dari objek yang bergerak dimulai pada tahun 1824 dengan alat yang bernama thaumatrope. Kemudian, percobaan untuk menangkap gambar yang bergerak menggunakan teknik fotografi mulai dilakukan. Diawali dengan Edward Muybridge yang menggunakan banyak kamera untuk menangkap gerakan lari kuda. Edward menggunakan banyak kamera untuk menangkap momen itu secara sekaligus, dan hasilnya seperti ini. Lalu kita maju lagi ke zaman di mana kamera sudah dapat menangkap 25-30 fps. Nah, pada saat ini, industri film mengalami kemajuan yang sangat pesat karena adanya kamera yang dapat menangkap gerakan lebih baik dari sebelumnya. Di dalam film, rasa dari gerakan, dari ruang, dari waktu, semuanya dapat diatur dengan menggunakan sekuen, teknik kamera, teknik videografi, angle kamera, dan lain-lain. Kemajuan ini tentu saja membawa banyak kemudahan bagi para seniman, khususnya di bidang perfilman dalam mengatur dan memasukkan unsur time and motion di dalam karyanya. Munculnya film untuk pertama kali membuat seniman dua dimensi dapat mengatur unsur waktu menjadi sangat signifikan dalam karya dua dimensi. Ditambah lagi apabila kita membicarakan teknologi pada masa sekarang, di mana ada yang namanya chroma key atau green screen yang sudah banyak digunakan oleh industri film yang besar untuk membuat visual effect, untuk membuat perspektif, dan untuk membuat dunia virtual seperti ada di alam lain gitu. Dan contohnya seperti yang saya lakukan sekarang, saya menggunakan green screen atau teknik chroma key, yaitu mengganti background dengan warna hijau ataupun warna biru atau warna lainnya yang dapat memisahkan objek dengan background dengan hal yang lain. Dan hasilnya seperti ini. Dan apabila chroma key tidak digunakan dalam video ini, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, tidak terlalu menarik. Oke, kita masuk ke zaman yang lebih modern di sini, yaitu zaman di mana personal computer pertama kali diperkenalkan pada tahun 1979. Fokus dari seni komputer berubah dari output frame menjadi gambar yang langsung bisa kita lihat di dalam layar. Perkembangan dan pengembangan komputer pada beberapa generasi yang lalu telah menyaingi bahkan zaman Renaissance itu sendiri. Pada awalnya, seni komputer dianggap sebagai hal yang rendah. Hanya dipandang sebagai hobi teknisi dan hobi para programmer untuk ia menyalurkan hobinya pada masa-masa senggang di kehidupannya. Namun, seiring berkembangnya zaman, batasan antara sains, teknologi, seni, dan entertainment semakin pudar, sehingga menyebabkan seni komputer yang tadinya dianggap rendah, sekarang bisa sangat menghasilkan atau sangat dikenal karyanya. Dalam hal ini, mungkin contoh besar yang dapat diambil dari seni komputer adalah video games. Video games merupakan contoh besar dalam seni multimedia. Apabila kita membandingkan video games dengan seni lainnya, dengan media lainnya seperti film atau musik ataupun lukisan, kita akan mendapati bahwa video games merupakan entertainment sekaligus seni yang dinikmati dalam waktu yang cukup lama di antara yang lain. Dan seniman di sini memiliki tugas untuk mendeliver atau menyampaikan suatu karya seni dalam bentuk seni interaktif, sehingga interaksi yang didapat dari pemain dan gamenya bisa maksimal dan dapat bertahan dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, seniman dapat berkarya menggunakan ruang ataupun mendesain dunia yang akan dimainkan oleh player. Mungkin sebagai contoh kita ambil game bergenre MMO atau open world, di mana biasanya dunia yang dimasuki player atau yang ditinggali oleh player itu memiliki tingkat eksplorasi yang sangat luas, sehingga waktu yang kita mainkan dalam game tersebut dapat berlangsung dengan sangat lama.
Pada game seperti Grand Theft Auto atau yang dikenal sebagai GTA, seniman perlu membangun dunia yang sangat realistis. Dunia yang dimana lingkungnya terdapat banyak hal atau banyak representasi dari dunia nyata, yang dimana hal ini harus dikemas serealistis mungkin untuk mencapai atmosfer tertentu yang ingin dicapai oleh desain gamenya. Lalu untuk game-game fantasi yang mungkin contohnya seperti Genshin Impact, mereka menggunakan desain yang lebih fantasi, yang lebih magical untuk mendapatkan kesan bahwa player hidup di dunia yang fantasi, yang magical, yang wow, yang wonderful, in Wonderland, Wonderland. What the hell? Lalu pada game yang sudah saya sebutkan tadi, si player atau observer atau si pengamat dalam karya seni yang bernama game ini dapat menikmati karya seni yang sudah dibuat oleh seniman yang bekerja di bidang ini dengan cara memasuki dunianya, dengan cara memasuki jalan cerita yang terdapat pada game tersebut dan merasakan sendiri sensasi dari waktu, gerakan, dan ruang yang sudah sangat melimpah di dalam game ini. Dan karena komputer sudah berkembang dengan sangat pesat dan sangat kuat di beberapa generasi terakhir ini, maka bukan tidak mungkin bahwa komputer di masa depan akan bisa memproses semua jenis data yang ada di dunia ini. Apabila kita mengamati apa yang bisa dilakukan komputer dalam bidang seni ini, sudah banyak bidang yang telah lahir karena adanya komputer, seperti video editing, ilustrasi, animasi, 3D modeling, manipulasi gambar, seperti CGI, dan lain-lain. Seniman sekarang dapat membuat gambar yang sebelumnya tidak dapat dibuat. Itu karena seniman pada masa kini dapat masuk ke dalam gambar dan mengatur segala eksplorasi yang terdapat dalam gambar tersebut. Sehingga konsep waktu, ruang, dan gerakan dapat diatur sedemikian rupa oleh si seniman. Oke, itu adalah pengaplikasian time and motion dalam 2 dimensi. Namun, mungkin kita perlu melihat apa yang dilakukan seniman 3 dimensi dalam mengaplikasikan time and motion. Dalam karya 2 dimensi, waktu dan gerakan hanyalah konstruksi artifisial dari pengalaman kita yang ada di dunia nyata. Sedangkan dalam 3 dimensi, seniman harus mengatur waktu dan gerakan secara nyata dan secara aktual. Dalam beberapa karya ukir, sudah ditemukan bahwa ada beberapa karya yang memang didesain dan ditujukan untuk menimbulkan efek gerakan. Di dalam kasus ini, ilusi itu disebut dengan implied motion, atau gerakan yang memang sengaja dibuat dalam karya 3 dimensi untuk menciptakan suatu gerakan, menciptakan suatu ilusi gerakan. Dan dalam beberapa karya 3 dimensi, terdapat beberapa karya yang memang memiliki gerakan khusus yang memerlukan pengamatan tertentu untuk melihat gerakan tersebut. Bahkan dalam ukiran kinetik, karyanya itulah yang bergerak, bukan si pengamat. Oke, untuk kesimpulan, eksplorasi ruang dalam konteks 4 dimensi masih dalam tahap permulaannya. Terlepas dari berbagai teknologi yang akan dijumpai di masa depan, entah itu laser, hologram, artificial intelligence, ataupun rapid prototyping, seorang seniman atau seorang artis perlu untuk menanamkan unsur waktu di dalam karyanya. Konsep waktu ini digunakan dalam suatu karya seni untuk mencapai keharmonisasian antara komposisi spasial sehingga dapat menciptakan visual yang menarik, perhatian viewer dalam mengamati suatu karya. Dalam hal ini, manusia yang dapat berkembang dalam waktu, ruang, dan aksi akan menjadi inspirasi studi dan kreativitas dalam berbagai bentuk yang menarik. Oke, sekian dari saya tentang pembahasan chapter 9 Time and Motion dari buku Art Fundamental Theory and Practice 12 edition dari Otto Artwork dan kawan-kawan. Semoga informasi yang saya sampaikan di sini dapat berguna dan menambah wawasan Anda. Oke, sekian dari saya, Muhammad Rizky Asidi. Undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita masuk ke dimensi keempat.